Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Aris Mutakin dengan NIM 2385110027. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah historiografi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Perang Siffin. Nah, di sini saya akan membawakan tema yaitu Perang Siffin. Perang Siffin terjadi pada tahun 37 Hijriah. Nah, perang ini bukan hanya sekedar konflik politik, melainkan mencerminkan ketegangan antara dua kelompok besar kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pertempuran ini melibatkan dua sahabat, yaitu yang pertama ada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat, dan yang kedua yaitu ada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam pada saat itu. Nah, terjadinya atau sebabnya Perang Siffin terjadi akibat ketegangan politik pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ali diangkat sebagai khalifah oleh mayoritas kaum muslimin. Nah, namun sebagian pihak, termasuk Muawiyah, menolak berbaiat sebelum pembunuh Utsman dihukum pada saat itu. Nah, dalam Thariq at-Tabari dijelaskan yaitu an-nasu yarawna aliyan qad tasarra fi qablil khilafati qabla ayyukimal hududa alla qatalatil Utsman. Nah, manusia menilai bahwa Ali tergesa-gesa menerima kekhilafan sebelum menegakkan hudud termasuk terhadap para pembunuh Utsman. Thariq at-Tabari juz 4. Nah, Muawiyah pada saat itu menuntut qisas terbunuh terhadap pembunuh Utsman sebelum mengakui kekhalifahan Ali. Nah, namun di situ Ali melihat bahwa penegakan hukum harus dilakukan setelah pemerintahan stabil. Nah, di sini ada 4 tokoh penting dalam Perang Siffin itu. Yang pertama ada Ali bin Abi Thalib, terus yang kedua ada Muawiyah bin Abu Sufyan, penuntut qisas atas terbunuhnya Utsman, dan juga sebagai gubernur Syam pada saat itu. Yang ketiga ada Ammar bin Yasir, sahabat senior Nabi yang syahid dalam perang ini, berpihak kepada Ali. Nah, yang keempat yaitu ada Ammar bin As, juru damai dan penasihat Muawiyah, memainkan perang penting dalam tahkim arbitrase. Nah, kematian Ammar bin Yasir dalam Al-Imamah wa Asyasa disebutkan yaitu kutila Ammar Khudud qala Rasulullah fi taqtuluhul fi'atul baghiyah. Nah, Ammar terbunuh dan Rasulullah SAW bersabda, dia akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Al-Imamah wa Asyasah Ibnu Qutaibah. Kematian Ammar bin Yasir menjadi tanda bahwa pasukan Muawiyah dianggap firqah baghiyah, kelompok pemberontak. Nah, sesuai sabda Nabi, di sini menjadi bukti penting posisi kebenaran ada pada pihak Ali. Nah, dalam kutipan kitab Turos kedua itu warafa'a ahlus samil masahifar rimah. Nah, yang artinya itu pasukan Sam mengangkat mushaf Al-Quran di atas tombak. Ini adalah trik dari Ammar bin As untuk menghentikan pertempuran dalam memaksa proses tahkim arbitrase. Nah, akibatnya dalam pasukan Ali ragu dan mendesak perang dihentikan. Nah, dalam kutipan kitab Durus yang ketiga yaitu dari Musnad Ahmad, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisyaifihimal falqatil wal maqtulil finnar.
Jika dua muslim saling menyerang dengan pedang, maka yang membunuh dan terbunuh di neraka. Jadi, contohnya di dalam hadis ini menunjukkan betapa tragisnya konflik internal dalam umat Islam. Kedua pihak merasa membela kebenaran, tetapi akhirnya justru membawa dampak besar terhadap persatuan umat. Nah, eh, akibatnya dalam perang Sippin ini terjadi tahkim arbitres, namun berujung pada kekacauan politik. Muncul kelompok Khawarij yang keluar dari barisan Ali karena kecewa terhadap keputusan tahkim. Nah, konflik ini membuka jalan bagi dinasti Umayyah yang kemudian mengambil alih kekuasaan. Nah, terus yang terakhir itu terjadinya dalam perang Sippin itu ada yang namanya itu luka sejarah yang dalam antara sama umat Islam. Nah, untuk masa kini atau refleksinya perang Sippin ini mengajarkan bahwa perpecahan di antara umat Islam meskipun diawali oleh niat baik seperti menuntut keadilan bisa berujung pada kehancuran bersama jika tidak dikelola dengan bijak. Kita perlu belajar dari kesalahan sejarah ini bahwa dialog musyawarah dan sikap adil adalah prinsip penting dalam menyelesaikan konflik. Jangan sampai kita terjebak dalam fanatisme buta untuk memecah ukhuwah Islamiyah. Demikian penjelasan saya tentang Perang Sippin dari 3 kitab Turos, yaitu Tariq at-Tabari, Al-Imamah wa Asy'asa, dan hadis. Semoga video ini bermanfaat bagi saya sendiri, umumnya untuk semua yang melihat video ini. Uh, Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.